Kebakaran terjadi di Jalan Matraman Salemba, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 10 rumah warga ludes dilalap api. Kebakaran akibat korsleting listrik ini terjadi saat warga sedang terlelap. Puluhan mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk sementara, 30 kepala keluarga yang terdampak kebakaran akan tinggal di tenda pengungsian. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga pun panik dan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar rumah penyimpanan suku cadang motor bekas. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah tersebut. Sebelum terbakar, warga sempat mendengar ledakan keras dari dalam rumah yang diduga kuat dari drum oli yang berada di dalam rumah. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya juga akan tindak tegas oknum polisi yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Proses hukum akan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, pemirsa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengusut tuntas kasus Aibda N yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor. Selain pidana, oknum polisi bunuh ibunya kini diproses secara etik. Terkait adanya peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Polres Bogor karena lokus delikti atau tempat kejadian perkaranya adalah di Bogor, dan komitmen agar diproses tuntas secara tegas sudah kami sampaikan pada rekan-rekan di Polres Bogor. Polda Metro Jaya juga melakukan proses pelanggaran kode etik yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana daycare Kiddie Space di Kota Depok, Jawa Barat akhirnya ditutup usai seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bayi yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Nah, pemirsa, ini daycare Kiddie Space ini yang berdiri selama setahun terakhir ini juga diketahui tidak berizin ataupun ilegal. Pasca seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan daycare Kiddie Space di Bumi Sawangan Indah, Depok, Jawa Barat, kini disegel. Garis polisi terpasang di pintu pagar bangunan dan tidak ada lagi kegiatan di dalam daycare. Pelang atau papan nama pun telah dicopot sehingga tidak ada lagi penanda terkait keberadaan tempat penitipan anak ini. Dinas Pendidikan Kota Depok mengakui daycare Kiddie Space belum memiliki izin alias ilegal. Bahkan daycare Kiddie Space lainnya di wilayah Depok juga belum mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Kiddie Space ya, Kiddie Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Jadi artinya ilegal gitu, Pak? Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangan ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan, dan Ciriung. Daycare Kiddie Space menjadi sorotan setelah seorang pengasuh menganiaya seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan dengan menyiramkan air panas. Pengasuh bernama Septiana berusia 31 tahun ditetapkan tersangka atas kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang balita berinisial KCB yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Korban mengalami luka bakar usai disiram air panas oleh salah satu pengasuh daycare Kiddie Space bernama Septiana yang baru bekerja selama 5 bulan.
Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kesal lantaran korban kerap menangis. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, ini jadi dilema sih sebenarnya untuk orang tua yang merantau bersama keluarga ketika keduanya harus bekerja, kan bingung ya untuk menitipkan anak di mana. Orang tua jauh, keluarga jauh. Akhirnya mau nggak mau titipkan di daycare. Betul. Nah, ini untuk para orang tua di luar sana mungkin untuk lebih selektif lagi memilih daycare yang memang kredibilitasnya memang mumpuni seperti itu. Iya, dan bagi para orang tua selain mengecek untuk si daycare-nya ini apakah sudah memiliki izin ataupun bersertifikat atau tidak, dipastikan lagi daycare-nya ini juga memiliki fasilitas CCTV yang bisa diakses bagi orang tua By yang phone menitipkan ya? anaknya by phone. Jadi para orang tua yang menitipkan anak-anaknya terkasih di daycare itu bisa memantau sedang apa, lagi Benar. apa Dan gitu. kasus daycare ilegalnya ternyata di pertengahan tahun ini juga pernah terjadi kemarin ya, Betul. menganiaya anak balita juga. Ini mungkin untuk daycare di luar sana yang belum berizin, segera buat izinnya. Betul. Dan saring deh pengelolanya dan juga pekerjanya, pengasuhnya ya. yang benar-benar memang sayang sama anak. Karena beda lah perlakuan ke anak sama orang dewasa kan beda ya. Dan kalau memang perlu ya sekalian aja dilakukan tes psikologi kepada semua pengasuh yang memang ingin dipekerjakan di daycare tersebut. Kita langsung beralih ke informasi adanya penembakan pelajar, pemirsa, di mana kasus dugaan penembakan pelajar oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah ini mulai menemui titik terang. Nah, pemirsa, jasad pelajar yang tewas tertembak ternyata dimakamkan dengan proyektil yang masih bersarang di tubuhnya. Jenazah siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas diduga akibat ditembak oknum polisi Aibda R dimakamkan dengan proyektil masih bersarang di tubuhnya. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, hal itu dilakukan lantaran pihak keluarga menolak otopsi sebelum pemakaman. Proyektil peluru baru diangkat setelah proses ekshumasi dilakukan. Dia permintaan dari pihak keluarga untuk tidak dilakukan otopsi dan ya dari penyidik menghargai hal tersebut. Dan guna untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian memohon dapat dilakukan ekshumasi terhadap almarhum dan akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk pelaksanaan proses ekshumasi tersebut. Sebelumnya, polisi sudah menggelar prarekonstruksi kasus ini pada Rabu malam. Prarekonstruksi dilakukan malam hari untuk menghindari lalu lintas yang padat. Prarekonstruksi juga digelar tanpa oknum polisi Aibda R agar memberikan pemahaman penyidik dalam menangani perkara. Selain itu, polisi juga sudah membuka rekaman CCTV pada saat kejadian. Dalam rekaman CCTV ini, tidak terlihat adanya tawuran sebelum Aibda R melepas tembakan langsung ke korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Masih bersama iNews Today pemirsa di iNews Center bersama saya Arlista Hadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Ini sementara pemirsa, akibat banjir bandang tersebut 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan masih hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir.
Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk bencana banjir dan juga longsor ini perlahan-lahan kok makin bermunculan jumlah korban yang semakin bertambah, dan katanya juga saudara ataupun keluarganya Kak Pram ini ada yang meninggal gara-gara bencana longsor. Sebenarnya kasus seperti ini mengingatkan seperti kasus tanggul jebol di Situ Gintung, itu juga persis seperti ini. Dan untuk mengetahui seperti apa jelasnya pemirsa, kita langsung terhubung dengan rekan kami Budi Setiawan langsung dari Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Halo, selamat pagi rekan Budi. Selamat pagi Pram, Arlista, selamat pagi pemirsa. Baik, rekan Budi, ini bagaimana kondisi di sana pagi hari ini untuk cuaca? Apakah memang masih hujan, mendung atau bagaimana? Ya, saat ini di lokasi tempat saya melaporkan di Desa Curug Luhur, kondisi cuaca saat ini sudah mulai turun gerimis. Sejak tadi pagi di lokasi tempat saya berdiri ini sudah banyak relawan dan petugas sudah mulai membersihkan, membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang, membersihkan lumpur yang tersisa di dalam rumah mereka. Oke, rekan Budi, saat ini kondisi warga seperti apa di sana, mengingat ini jebolan tanggul ini sangat luas sekali di sana. Apakah warga seluruhnya mengungsi di sana? Ya, untuk warga yang terdampak akibat banjir bandang di Kampung Parung Seah ini, mereka mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena di lokasi ini tidak dibuatkan posko pengungsian. Mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah sanak saudara mereka masing-masing. Baik, rekan Budi, untuk total kecamatan hingga hari ini yang terdampak, apakah ada penambahan? Ya, hari ini total kecamatan yang terdampak akibat kejadian banjir dan longsor berjumlah 38 kecamatan, yang mana jumlah rusak yang terdampak akibat banjir sebanyak 216 rumah, 21 rusak sedang, 41 rusak berat, dan 154 rusak ringan. Selain itu, 3 orang meninggal dunia dan 6 orang dinyatakan hilang. Arista. Ya, rekan Budi. Lalu bagaimana rekan Budi ini, apakah tanggul sudah mulai diperbaiki di sana, rekan Budi? Banjir di kampung ini lokasinya tepat berada di samping Sungai Cikaso. Di depan saya melaporkan ini merupakan Sungai Cikaso yang lumayan cukup lebar, sehingga terjangan air dari Sungai Cikaso ini langsung mengarah ke pemukiman warga yang sangat dekat sekali. Begitu, Pram. Antisipasi pemerintah setempat seperti apa, rekan Budi, untuk mengurangi tingkat tinggi air di sana yang merendam? Ya, saat ini dari pemerintah menghimbau kepada warga karena diperkirakan intensitas hujan akan terus terjadi pada Desember ini. Mereka menghimbau kepada warga untuk selalu waspada. Pram. Baik, lantas untuk bantuan apakah sudah mulai bisa didistribusikan kepada para warga? Ya, untuk bantuan sendiri sejak semalam sudah mulai disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir di Desa Curug Kembal, maksud kami di Desa Curug Luhur dan di Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten. Baik.
Terima kasih banyak Budi Setiawan, melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat, dan tetap jaga keselamatan rekan Budi. Ya, sebenarnya kalau peristiwa tanggul seperti ini kayak seperti mengingatkan hingga di tahun 2011 juga ada tanggul jebol di situ Gintung. Ini juga karena perumahan yang dikelilingi oleh tanggul ketika itu dan ada retakan dan kemudian terjadilah musibah tersebut dan sejumlah orang juga akhirnya langsung meninggal dunia karena itu. Mungkin peristiwa seperti bisa dicegah sepertinya dengan kalau ada keretakan-keretakan bisa dilaporkan gitu loh. Jadi akan diperbaiki seperti itu. Betul. Dan juga untuk yang jumlah kecamatan terdampak ini mulai meningkat ya. Kalau misalkan kemarin kita berbincang dengan BNPB itu hanya 31 kecamatan yang terdampak dari kurang lebih ada 40 kecamatan, tapi sekarang 38 kecamatan yang terdampak. Iya, dibutuhkan ini juga sangat sigap luas untuk dampak. pemerintah untuk segera untuk mengurangi debit air yang merendam rumah warga di sana ya. Iya, dan kita masih mengenai informasi pasca banjir, warga pemirsa ini mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur. Ya, sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parung Seah, Segaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak sih, alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini tidak hanya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, cuaca buruk juga kembali melanda Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya, di mana ombak tinggi di tengah hujan deras disertai angin kencang ini membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Hujan deras kembali mengguyur kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu malam. Cuaca ekstrim di Selat Sunda diikuti dengan gelombang tinggi, mengakibatkan pemindahan mobil dari kapal ke pelabuhan maupun sebaliknya terganggu. Proses bongkar muat pun terlambat dari jadwal normal, sehingga banyak kendaraan yang tertahan di lahan parkir. Nah, ini macet dari kapan sih ini? Dari siang, Mang. Dari kemarin siang juga sih. Penyebabnya apa sih? Siang. Penyebabnya apa gitu? Yang jelas katanya ombak apa-apa nggak paham sih. Antrian panjang di Pelabuhan Merak masih berlanjut hingga Kamis pagi. Pihak ASDP memastikan antrian kendaraan di tengah cuaca ekstrim telah diantisipasi dengan koordinasi antar 3 pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ di Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, serta Pelabuhan Merak untuk memperlancar penyeberangan ke Pulau Sumatera. Karena ada terkendala cuaca, terutama gelombang tadi, maka kecepatan loading-unloadingnya terbatas. Yang tadinya port time-nya 1 jam, karena kita mengutamakan safety, keselamatan, maka pada saat loading-unloading ini waktunya bertambah. Mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir Desember 2024 di momen libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak telah menyiapkan kantong parkir yang dapat menampung hingga 6.000 lebih kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten? Sudah ada rekan kami, Iskandar Nasution. Selamat pagi, Iskandar. Iskandar, untuk kondisi pagi ini, apakah antrean ini masih panjang di sana? Ya, selamat pagi, sahabat Alisa. Baik, dapat saya kabarkan bahwasannya
posisi saya ini berada di dermaga 6. Seperti yang Anda saksikan di sini, antrian masih terlihat. Kali ini memang banyak kendaraan yang akan melintas ke Pulau Sumatera. Sejak malam tadi mereka sudah berada di dermaga untuk antri, demikian. Karena STPC ini sudah memperlakukan beberapa titik kantong untuk parkir, termasuk dari mulai di tol Merah hingga di pos di Cikuasa atas dan di ACP Merak sendiri, demikian. Baik, kalau misalkan dari keterangan para supir ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ataupun berapa jam untuk bisa menyeberang? Ya, jadi saya jelaskan bahwasanya mereka antri dari tadi malam, ya ini berkisar pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi. Artinya ada 12 jam mereka harus nunggu kapal bongkar muat. Memang kalau jika terjadi cuaca buruk, seperti angin kencang, pihak STP sendiri lebih mengoptimalkan keselamatan karena dikhawatirkan kendaraan yang tidak bisa memasuki lambung kapal akhirnya berdampak tidak baik bagi kendaraan. Ya, rekan Iskandar, ini kata Anda, ini informasi yang dapatkan ini 12 jam hingga 12 jam. Ini bagaimana dengan nasib para truk box di sana yang membawa makanan? Adakah keluhan dari mereka, rekan Iskandar? Iya, benar sekali, Bram. Mereka mengeluhkan terutama para supir truk yang membawa kebutuhan sayuran ya, karena mereka khawatir barang bawaan mereka busuk sebelum sampai ke tujuan. Beberapa supir mengaku mereka sudah 12 jam itu, artinya juga tujuan mereka yang di daerah Jambi misalnya, itu mereka dipastikan terlambat. Dan ini juga akibat terlalu lamanya antrian, mereka khawatir isi barang bawaan yang mereka bawa seperti sayuran tadi akan rusak. Demikian, Pram. Ya, rekan Iskandar, lalu bagaimana dengan cuaca di sana, rekan Iskandar? Apa gelombang tinggi masih terjadi saat ini? Ya, bisa saya persabarkan. Sejak pagi tadi memang angin cukup kencang, namun pada menjelang siang hari ini angin mulai reda dan terlihat juga ombak di sekitar dermaga 6 ini terlihat landai. Hal ini memungkinkan akan percepatan penyeberangan karena memang petugas akan memaksimalkan seluruh penyeberangan ketika memang cuaca telah membaik. Demikian, Bang. Baik, berarti untuk pagi ini rencananya sudah akan dilakukan penyeberangan. Lantas apakah ada skema tertentu yang dilakukan dari petugas untuk menyeberangkan truk-truk ini? Ya, pihak PTSDP juga telah menyiagakan jika terjadi lonjakan penumpang pengguna jasa menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihak STP ini telah menyiapkan 3 pelabuhan besar yang ada di Banten ini, yakni Pelabuhan BBJ, Ciwandan, dan Pelabuhan Merak sendiri. Untuk di sini aja pihak itu telah menyiapkan 6.000 lebih muat truk dengan berbagai ukuran, dan hal ini diharapkan dapat menampung seluruh kendaraan yang ketika memang ada lonjakan jelang Natal dan Tahun Baru nanti. Abista. Oke, baik. Terima kasih banyak Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan ini juga jadi peringatan juga warning ya untuk para pemirsa juga yang nanti libur Natal Tahun Baru pasti akan ingin berlibur, yang ingin naik kapal, pesawat agar dicek-cek kembali kondisinya, jangan dipaksakan jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk berlibur. Baik, kita akan informasi selanjutnya. Pemirsa, sempat lumpuh total akibat longsor. Jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan, Jawa Barat kini sudah bisa dilalui kendaraan. Ya, meski demikian pemirsa, petugas juga masih terus membersihkan material sisa longsor dengan alat berat. Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian,
Jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, yang banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3 roboh rumah gitu. Yang parah sekali yang di depan tuh dua rumah. Yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan lah. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir lahar dingin menerjang sejumlah alur sungai di lereng Gunung Merapi. Sebelum banjir terjadi, puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Selain alur sungai Gendol, banjir juga terjadi di alur sungai Boyong dan sungai Kuning. Dalam video, nampak pula sejumlah truk penambang pasir berusaha menyelamatkan diri keluar dari kawasan alur sungai. Diketahui sebelum banjir terjadi, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur puncak Gunung Merapi mulai dari pukul 12:19 hingga pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Terkait hal itu, BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga untuk mewaspadai bahaya terjangan lahar hujan serta awan panas yang terjadi sewaktu-waktu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pendamping korban mengungkap Agus Buntung menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Ya, selain itu Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapa. Pendamping korban Agus Buntung MA, Andre Saputra, mengungkap sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan Agus. Pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub, kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah, pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Jadi ketika korban mengeluarkan uangnya untuk membayar kamar tadi itu, resepsionis tidak ada, pihak homestay tidak ada mempertanyakan kenapa mereka datang berdua. Nah, itu jadinya korban berpikir mungkin antara pihak homestay dan si pelaku itu ada kerjasama. Itu dari pikiran korban. Jadinya nggak ada kuasa, kemudian korban masuk di dalam kamar. Nah, pada saat masuk ke dalam kamar, korban langsung bertanya kepada pelaku, kenapa kamu bawa saya ke sini untuk mensucikan diri? Artinya kan secara sadar tuh tahu dia dibawa ke homestay kan? Iya, secara sadar. Secara sadar. Tapi karena ancaman dan intimidasi tadi. Ya, oke. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Ada satu korban di pagi hari, itu ada gestur yang bisa kita katakan atau hipnotis kepada si korban di pagi hari. Misalnya dia mengatakan kayak gini, si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya? Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, kayak gitu. Kemudian membaca mantra lagi. Sebelumnya polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, polisi telah memiliki bukti untuk jadikan Agus tersangka.
Ya pemirsa, kembali bersama kami berdua di ISUD langsung di iNews Center Jakarta pemirsa. Kita ke informasi yang sempat viral kemarin. Ini seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Ya, aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, di saat ramai dan viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad ini justru berbuat sebaliknya. Di mana UAS membeli dari pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan agar para pedagang ini agar lebih banyak rezekinya. Berdagang saat tabligh akbar boleh, kalau tak boleh mana boleh kakak jual es ya kak? Boleh, mainkan kak terus, tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih, ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar. Selain itu pemirsa, ini viralnya video Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh dalam dakwahnya tidak hanya membuat warganet ini geram. Iya, sebagian warganet ini justru mengunggah video pelantun tembang Jawa Niken Salindri yang dinilai memberikan teladan baik dalam pertunjukannya. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Aksi Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh manis dalam acara dakwahnya membuat warganet geram. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampean melon joget ya Mas. Tak hanya memberikan komentar yang mengkritik keras, sebagian warganet juga mengunggah video pelantun tembang Jawa Niken Salindri yang justru memborong dagangan minuman dalam penampilannya. Mas, sayang aku mau ngerti sampean dagangannya masih berunjuki. Semoga laris terus ya, sehat selalu ya. Oke. Aksi Niken yang memborong minuman tersebut agar sang pedagang juga dapat menikmati pertunjukan dinilai sebagai contoh teladan untuk menghargai sesama manusia. Lu bapak limon. Saya mau limon. Ayo, minuman segar yang diborong Niken ini pun dibagikan kepada penonton dan juga seluruh timnya. Beredarnya video ini pun membuat warganet membandingkan sosok Miftah Maulana yang dikenal sebagai pendakwah dan Niken Salindri yang merupakan sinden cilik. Tunggal lales dosa
Melihat aksi Niken Salindri, warganet tuai pujian dan menilai aksinya sebagai bentuk menghargai orang yang kurang beruntung. Umur Niken yang terpaut lebih muda disebut lebih bijak dalam memperlakukan orang di sekelilingnya. Bahkan warganet menilai aksi Niken dalam pertunjukannya lebih pantas disebut sebagai bentuk dakwah. Beredarnya kedua video ini pun menjadi contoh penerapan adab dalam bermasyarakat bagi khalayak luas. Ya pemirsa, ini beredarnya video Miftah Maulana bukan saja menuai komentar warganet dan juga tokoh publik dalam negeri saja. Iya pemirsa, benar sekali. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ternyata juga turut mengomentari pendakwah yang mengolok-olok tukang es teh manis tersebut. Dan Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama yang menghina kaum kecil. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Ya pemirsa, sementara itu ini pemerintah menegaskan penerapan pajak penerapan nilai atau PPN 12% akan berlaku Januari 2025. Ya, namun kebijakan ini pemirsa, kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan. Ya, sebelumnya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Ya, Menteri Keuangan juga memastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di Gedung DPR RI.
Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di ASUD pemirsa, makin maraknya aktivitas penambangan emas ilegal membuat Polres Mandailing Natal Sumatera Utara ini melakukan tindakan tegas. Usai terbukti, petugas langsung membakar sejumlah alat berat beserta peralatan tambang ilegal. Polisi merazia aktivitas penambangan emas ilegal yang saat ini sudah merajalela di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas, di mana sejumlah peralatan tambang ilegal termasuk eskavator dibakar. Lokasi penambangan emas ini sudah merusak daerah kawasan hutan dan aliran sungai, hingga menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Walhi Sumatera Utara. Kapolres Mandailing Natal yang memimpin operasi penertiban tambang ilegal ini menegaskan tidak ada dari pihaknya yang membackingi pelaku tambang ilegal. Untuk sama-sama tidak ada yang mencoba untuk membackingi. Sama-sama tidak ada yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini. Ayo sama-sama kita jaga. Jadi jangan ada yang menyudutkan salah satu orang atau salah satu instansi. Sama-sama menjaga. Bagi masyarakat yang melihat langsung ada orang yang melakukan penyelewengan, sampaikan, laporkan ke kita. Saat melakukan operasi penertiban tambang, polisi sempat mendapat penghadangan, namun hal tersebut dapat diredam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ya, ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, 370.868 butir pil ekstasi dan 2.296.409 butir obat keras hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.210 butir. Nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Wilayah dari Freddy Pratama, walaupun kita tahu bahwa jaringannya terus. Sementara itu pemirsa, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz melakukan korupsi terkait tata niaga komoditas timah. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, 5. Unsur pasal 56 ke-2 PPT Siti Perkasa telah dilakukan pembayaran biaya kompensasi pada Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa juga menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik.
Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Helena Lim yakni Juanidi Saibi menyatakan keberatan atas uang pengganti senilai 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara.